di mana adab-adab al-qabr bukan hanya untuk kaum musyrikin, untuk kufar, untuk munafikun, bukan. Bahkan bisa jadi kepada kaum muslimin min ahlil kabair, dari kaum muslimin yang mempunyai dosa-dosa besar. Maka seperti di dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas yang muttafaqun alaih, marra Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala qabrain. Nabi melewati dari dua kuburan. Dikatakan kepada para sahabat, innahuma la yu'adziban fil kabir, bahwa sesungguhnya keduanya dalam keadaan diadab, dan adab keduanya adab yang besar, adab yang perih dan pedih. Maka apa penyebabnya di sini? Dan mana dalilnya kalau mereka kaum muslimin? Maka disebutkan bahwa Nabi memecah dari pelepah kurma, ditancapkan di kedua kuburan tersebut dan mengatakan, la'allahu an yukhaffifa lahuma. Maka diharapkan akan memberikan syafaat dengan menjadi dingin dari azab. Dan ini ditafsirkan oleh para ulama, keduanya bisa jadi dari kaum muslimin. Karena kelompok kufar yang memusuhi agama Islam, maka tidak ada syafaat bagi mereka. Karena Allah berfirman, malidh zalimina min hamimin wala syafi'in yuta'. Tidaklah bagi orang-orang yang kafir musyrik syafi'in yuta' dan hamim, pelindung-pelindung dan syafaat yang diterima atas mereka. Maka disebutkan dua orang ini dalam keadaan diadab yang perih dan pedih di kuburnya, dan Nabi memberikan syafaat dengan menancapkan pelepah korma padanya. Selama belum kering, maka akan meringankan azab bagi kedua kuburan ini yang sedang diadab. Apa penyebabnya di sini? Maka di tabir yang ke-10 ini kita menguak penyebab dari kaum muslimin yang diazab di kuburnya karena dua perkara. Perkara yang pertama, apa-apa yang keluar dari mulutnya. Dan perkara yang kedua, apa-apa yang keluar dari lubang kemaluannya. Maka keduanya penyebab adzabul qabr. Maka dikatakan oleh Nabi, fa innahuma yu'adzaban. Keduanya dalam keadaan diadab, dalam keadaan yang kabir, adab yang perih dan pedih, karena dosa-dosa yang kabair, yang belum taubat atasnya. Amma ahaduhuma kana yamsi bin namimah. Adapun yang pertama, karena dia dulu selalu melaksanakan namimah. Maka ini dari apatil lisan. Ini dari keburukan yang keluar dari mulutnya. Dan ditafsirkan oleh para ulama, al-ghibah adalah menyebarkan dari berita-berita buruk di antara dua orang, di antara satu kabilah, sehingga terjadi pertempuran antara kabilah, terjadi tumpah darah kaum muslimin karena orang yang mengadu domba ini, an-namimah. Namun ditafsirkan pula oleh para ulama bahwa namimah masuk kepadanya al-ghibah. Dan al-ghibah definisinya seperti diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, di mana Nabi mengatakan, atadruna mal ghibah? Taulah kamu apa itu ghibah? Dzikruka akhaka bima yakrah. Di mana kamu menyebut keburukan dari saudaramu di belakang, di depan, dan sebagainya, yang mana saudara kamu ini tidak ridha atas keburukan yang menyebar di kalangan saudara-saudaranya. Si fulan demikian, si fulan bla bla bla, di belakang terutama. Maka dikatakan kepada Nabi dari para sahabat, ya Rasulullah, fa kaifa idza kana fih? Bagaimana ya Rasulullah yang kami gunjingkan itu memang benar? Misalnya dia bakhil,
atau dia korupsi dari uang dakwah, ataupun dia mencuri, ataupun dia melaksanakan bla bla bla, memang ada dan benar kenyataannya, maka kata Nabi, idza kana fihi faqad agtabtahu. Jika memang benar maka dia telah masuk kepada perkara ghibah, jika benar. Walakin idza kadzabtahu ataupun idza kadziba, namun jika tidak benar faqad bahattahu, maka engkau telah memfitnahnya, buhtanun adzim. Memfitnah dengan fitnahan yang keji. Maka inilah dari makna an-namimah dan ghibah. Maka dari lafaz an-namimah di sini para ulama seperti Imam Al-Bukhari mentafsirkan dan membuat bab setelah meriwayatkan hadis Ibnu Abbas, dia membuat bab min adabil qabr al-ghibah wal baul. Dari hadis Ibnu Abbas tadi, penyebab adabil qabr adalah berbuat ghibah dan permasalahan kencing. Maka sahihnya berpendapat para ulama kalimat namimah dimasukkan juga ghibah karena keduanya sama min afatil lisan, dari keburukan yang disebabkan keluar dari mulut kita. Dan yang kedua dari air kencing, dari alat kelamin. Dan dari alat kencing dan dari alat kelamin ini, dari air kencing ini, apa itu? Ada dua perkara. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas dengan lafaz wa kana ahaduhuma lam yastatiru minal baul, bahwa dia tidak menutup di saat sedang kencing. Seperti orang-orang yang awam yang melaksanakan safar yang jauh, terutama para traveler ataupun orang-orang yang menjadi sopir, maka cukup menjadikan mobilnya di pinggir jalan dan dia membuka celananya kemudian kencing di belakang mobil. Maka terlihat dari arah belakang, kiri dan kanan, maka ini masuk kepada adabul qabr. Dan di riwayat Imam Muslim berkesendirian dengan sanad yang sama. Dan tidak diilahkan oleh para ulama, menandakan di riwayat Muslim ini pun sahih. Disebutkan dengan lafaz wa kana la yastanzihu anil baul. Dan dulu orang ini tidak mensucikan dirinya dari air kencing. Dari sini kita memahami dua perkara. Permasalahan yang keluar dari alat kelaminnya adalah pertama, dia kencing meskipun bisa jadi dia cebok dengan air, dari air minum, aqua misalnya, namun dia berdiri di belakang mobilnya, terlihat kanan dan kiri, maka ini masuk kepada azab. Dan yang kedua, bisa jadi dia kencing di tempat yang tersembunyi. Masuk kepada semak-semak belukar dan jongkok tidak terlihat, namun dia terbiasa untuk tidak beristinja. Maka kemudian dia masukkan, kemudian dia naik kepada mobilnya. Maka ini pun la yastanzihu anil baul. Tidak membersihkan dari najasah yang ada pada air kencing, menyebabkan adab dari adabil qabr.